Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, para subscriber, para santri, para penikmat pengajian kitab fikih. Kita lanjutkan kembali kajian kitab fikih At-Taqriratus Sadidah dalam fikih sistematis karangan Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza syakka halil khariju maniyun am madyun famal hukmu. Mas'alatun utawi iki iku masalah idza syakka tatkalane ragu-ragu iya wong halil khariju apakah utawi kang metu maniun iku mani am madyun apakah mani. Famal hukmu maka iku apa al hukmu utawi hukumnya. Ketika ada orang ragu-ragu di celananya apakah yang keluar tersebut sperma ataupun mani, maka bagaimana kita menyikapi keraguan-raguan tersebut? Maka di sini dijelaskan oleh Kiai Musannif, yatakhayyaru fa in syaa ja'alahu maniyan. Yatakhayyaru maka boleh milih sapa wong, fa in syaa maka lamun karep iyaman ja'alahu dadekaken sapa manhu ing maniyan ing mani atau hu ing kharij maniyan ing mani. Fayajibu alaihi maka wajib alaihi ing atase man apa al-ghuslu adus. Wa in syaa lan lamun karep sapa man ja'alahu maka dadi akan ia manhu ing al-kharij madiyan ing madi fayantaqidu maka batal apa wudu empan. Wajibu lan wajib apa ghuslu ma asoba ngumbah barang kangenani hu ing ma minhu saking kharij. Wal afdolu lan utawi kang luwih utama ayyajma'a iku nyentah ngumpulaken iyaman baina huma ing dalam antarane madi lan sperma. Waya ketasilu maka adus iyaman waya kesilu lan ngumbah iyaman ma ing barang asoba kang ngenani ing ma minhu saking al-kharij. Maka menurut pendapat ini boleh memilih, silakan. Jika dalam keraguan-raguan tersebut belum bisa dipastikan apakah itu sperma atau itu mandi, maka silakan memilih pengen sperma ataupun pengen mandi. Maka jika ia berkeyakinan atau ia memilih itu adalah sperma, maka silakan lakukan mandi dan pakaiannya tidak mesti untuk dibasuh atau untuk dicuci karena itu adalah sperma, kecuali spermanya berpotensi bercampur dengan madi. Akan tetapi jika memang dia berpikir bahwa itu adalah madi, maka dia tidak wajib untuk mandi, hanya wajib untuk wudu. Akan tetapi ada ketambahan wajib, yaitu wajib untuk membasuh pakaian yang tadi yang terkena madi tersebut, terkena yang dia anggap madi. Kama qala sahibu sofati zubad wa may yashukku hal maniyun dhuharu au huwa madyun baina dainin khayyira. Utawi sapane wong kang ragu-ragu yaman hal maniyun dhuharu apakah mani iku katon am huwa au huwa madyun apakah utawi ma iku madyun madi baina daini khayyira di dalam antarane karone khayyira maka den pilih apa karone. Silakan untuk memilih apakah yang keluar itu adalah sperma atau madi. Nah, selesai kita pembahasan tentang sperma dan madi dan juga apa kemarin itu al-maniyu wal madiyu dan
Kalau kita lihat di kemarin itu di sini wadi, ya wadi, saya lupa namanya wadi. Sudah selesai pembahasan tentang itu. Sekarang kita bisa lanjutkan ke pembahasan yang mewajibkan mandi berikutnya. Kita lihat di sini yang mewajibkan mandi berikutnya setelah sperma adalah khusus bagi wanita. Nah, kita lihat di sini. Tadi ke scroll, ini udah langsung lepas donatur. Mana ini? Nah, ini. Yang ketiga itu al-haidu. Fayajibu maka wajib alaiha ing atase wong wadon apa al-ghuslu adus ba'da qita'i damil haidi sewise pragate genti haid. Yang ketiga adalah haid. Wajib bagi perempuan untuk mandi setelah darah haid itu berhenti. Ya, setelah darah haid itu berhenti maka wajib mandi. Kalau belum berhenti darah haidnya tidak wajib mandi, tapi bukan berarti juga dilarang untuk mandi. Yang keempat an-nifasu fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da qita'i damin nifasi. Maka wajib ing atase wong apa al-ghuslu adus ba'da qita'i damin nifasi di dalam sewisnya peragate getih nifas. Begitupun ketika nifas atau darah yang keluar setelah lahiran itu baru wajib mandi ketika darah nifasnya sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi. Kalau masih ada darah nifasnya maka tetap wajib atau tetap tidak diwajibkan untuk mandi. Boleh mandi tapi tidak hukum wajib. Ya. Yang kelima al-wiladatu fayajibu 'alaiha al-ghuslu walau waladat mudghatan aw 'alaqatan. Yang kelima adalah wiladah, maka wajib bagi wong wadon al-ghuslu adus walau waladat mudghatan aw 'alaqatan. Walaupun perempuan tersebut hanya melahirkan daging, kumpulan daging atau darah atau kumpulan daging. Jadi kalau bahasa kitanya keguguran ya. Jadi walaupun keguguran maka perempuan itu wajib untuk melakukan mandi, apalagi keluarnya anak bayi. Tetapi bukan berarti setelah lahirannya langsung mandi, enggak. Kalau perempuan yang setelah melahirkan dilanjutkan dengan nifas maka nanti wajib mandinya setelah nifasnya selesai. Kapan wiladah itu wajib langsung? Ketika ada orang atau perempuan melahirkan, kemudian tidak dilanjutkan dengan adanya nifas. Jadi udah aja habis lahiran tidak keluar darah nifas, maka setelah lahiran tersebut tidak keluar darah nifas maka langsung wajib mandi untuk bisa melakukan sholat, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa masuk masjid dan seterusnya. Akan tetapi kalau perempuan tersebut dilanjutkan dengan keluarnya darah nifas, maka nanti mandinya setelah nifasnya selesai. Jadi wiladah ini wajib kalau tidak dilanjutkan dengan nifas. Maksudnya wajib sekaligus wajib langsung. Yang keenam al-mautu wasayati lan bakal teka apa tafsiluhu perinciannya al-maut fi babi huslil mayyiti ing dalam bab madusi mayit. Dan untuk yang mati nanti akan datang pada penjelasan di bab mayit. Kita lanjutkan. Furudul ghusl, beberapa fardunya mandi. Furudul ghusli, beberapa fardunya mandi. Furud berasal dari kata fardun. Furudul ghusli isnani, utawi pardune piro-piro pardune adus iku isnani loro, yang menjadikan mandi itu sah itu cuma dua fardunya. Al awalu utawi kang pertama an-niyatu iku niat.
Jadi yang pertama adalah niat. Kalau nggak niat ya basah mandinya. Harus niat orang tersebut ketika mandi. Kapan niat mandi itu? Nah, di bawahnya nanti kita akan ketemu. Wa waktuha utawi waktunya niat. Awalul ghusli iku awal-awale adus. Awalul ghusli iku awal-awale adus. Di annal badana karena setuhune tubuh fil ghusli dalam adus iku kal'at bil wahidi kaya anggota kang siji. Jadi kapan kita dimulainya niat ketika mandi? Niat ketika mandi dimulai saat air menempel ke tubuh. Boleh, sok mulai niat dari situ. Dimanapun anggota tubuh yang kita siram. Baik dari kepala, maupun dari kaki, maupun dari pundak, maupun dari bagian manapun. Yang jelas pertama kali kita menjatuhkan air di tubuh kita, maka di situ kita boleh mulai berniat untuk mandi. Karena apa? Karena anggota tubuh itu sama seperti satu anggota. Jadi satu badan itu ya sama seperti satu anggota, tidak seperti wudhu. Kalau anggota mandi itu semuanya sama. Kalau anggota wudhu baru beda-beda. Kama qala Shahibus Soffatiz Zubad, seperti hal yang dikatakan oleh pengarang kitab Soffatiz Zubad. Wadiyatun bil ibtida iktaronat kal haidi au janabatin ta'ayyana kal haid au janabah ta'ayyana. Niat di awal berbarengan seperti haid dan janabah ditentukan. Jadi niatnya ditentukan maka niat haid atau niat janabah. Mas'alatun idza jtama'a alaihi ghuslani wajibani fa aktsara kal jima'i wa khurujil mani fa hal takfi anhuma niyatun wahidatun. Idza jtama'at tatkalane kumpul alaihi ing atase wong apa guslani wajibani adus kang loro fa aktsara maka ahli luwih akeh kal jima'i wa khurujil mani kaya dene jima lan metune mani fa hal takfi anhuma maka apakah cukup anhuma saking karone jima lan khurujil mani apa niyatun wahidatun niat kang siji. Kalau ada orang janabahnya disebabkan oleh dua perkara, yaitu berjima hubungan seksual dan keluar sperma, apakah niatnya harus dua kali? Pertama niat mandi wajib, kedua niat pertama niat mandi wajib jima, kedua niat mandi wajib karena keluar sperma. Apakah harus dua? Maka kita lihat keterangan di bawahnya. Na'am takfi niyatun wahidatun lahu. Begitu. Ya, cukup apa niyatun wahidatun niat siji lahuma kedua karone jima lan khurujil mani. Wa misluhu fi ghusli sunnati. Lan pada uga lan utawi padane adus iku fi ghusli sunnati kaya dene adus sunnah. Begitupun ketika mandi sunnah. Mau mandi sunnah apa nih? Mandi sunnah hari Jumat sama mandi sunnah i'tikaf, ya sudah, jadi satu aja niatnya sudah cukup. Masalah yang kedua, idza jitama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin. Nalikane kumpul apa adus fardu lan adus sunnah. Kalau ada kita kumpulkan mandi wajib dan mandi sunnah, maka bagaimana kemudian kita niatnya? Contoh, kita melakukan hubungan seksual di sebelum berangkat sholat Jumat, maka kita akan terkena dua pilihan hukum. Pilihan pertama itu mandi wajib karena hubungan seksual, dan yang kedua itu mandi sunnah untuk hari Jumat. Fahal takfi niyatu ahadihima.
maka apakah nyukupi apa niyatu ahadihima, niat salah sijine karone? Apakah cukup niat salah sijine karone? Niat mandi sunnah doang atau niat mandi wajib doang? Maka kita bisa lihat keterangannya. La takfi, ora cukup. Fala buddha ayat wiyahuma, maka orang kena orang apa ayat biya nyentah niat sopo wong uma ingkarone sunnah dan fardu. Maka dalam keadaan ini, ketika kita berjunub di sebelum sholat Jumat, kalau mau dapat semuanya, maka kita niatkan niat fardu dan niat sunnah. Niat saya mandi fardu menghilangkan hadas besar, dan niat saya mandi sunnah Jumat karena Allah, gitu niatnya ya. Jadi kalau niatnya hanya wajib saja, maka yang sunnahnya nggak dapat sunnah. Tapi kalau niatnya sunnah saja, nah yang fardunya malah kita nggak bisa sholat gara-gara niatnya cuma niat sunnah doang, bukan niat fardu. Kalau niat fardu kita tetap boleh sholat, tapi kalau niatnya sunnah doang nggak boleh sholat malah. Jadi lebih baik niat fardu, karena kalau niat fardu kita boleh sholat. Jadi kalau niatnya hanya niat sholat sunnah, ya niatnya niat mandi sunnah, maka kita tidak bisa melakukan sholat karena masih dalam keadaannya. Supaya bisa mendapatkan kedua tujuan itu, maka kita niatkan keduanya dengan niat mandi wajib dan mandi sunnah. Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardhi, utawi iki iku carane niat ing dalam hadis wajib. Bagaimana cara niat ketika mandi wajib? Yanwi biqalbihi, niat sapa wong biqalbihi ing dalam atine wong. Yang pertama, orang itu harus niat di dalam hati. Yang namanya niat itu harus di dalam hati. Ya, hati kita berbicara, niat saya mandi wajib fardu karena Allah. Ya, jadi bukan di dalam, bukan di mulut. Kalau di mulut itu adanya di sini nih. Wa yusannu atal ayatalafadhu, dan disunahkan untuk melafazkan. Contoh, itu ghusla li raf'il hadatsil akbari. Nah itu ketika dalam lidah atau dalam mulut itu namanya talafut. Nah kalau talafut itu bukan niat. Talafut mah talafut saja. Itu hanya mendapatkan sunnah. Tapi yang wajibnya adalah kita berniat di dalam hati. Hatinya berkata, niat saya mandi wajib, niat saya mandi sunnah, niat saya mandi menghilangkan haid, mandi menghilangkan hadas nifas. Nah itu niat di dalam hati. Maka di sini ada pilihan nawaitu raf'al janabati. Kita boleh berniat dalam hati nawaitu raf'al janabati, atau nawaitu raf'al hadatsil akbari, berniat untuk menghilangkan hadas besar, atau nawaitu fardul ghusli, atau berniat untuk menjalankan fardunya mandi. Atau yang terakhir, nawaitu taharata lis-sholati, niat saya untuk bersuci agar bisa sholat. Nah, jadi pilihannya ini, gak usah panjang-panjang ya. Fardu, niat saya mandi wajib fardu karena Allah, nggak cukup. Nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadath, niat saya menghilangkan janabah, niat saya menghilangkan hadas besar, atau niat saya mandi wajib, atau niat saya bersuci untuk bisa sholat. Yang kedua, rukun yang kedua setelah tadi yang pertama niat adalah ta'mimul badani bil ma'i ay kullil badani, meratakan badan bil ma'i kelawan banyu. Meratakan badan menggunakan air. Airnya harus rata ke seluruh badan. Ay kullil badani, maksudnya seluruh badan, tidak ada yang terlewat. Tidak boleh sampai ada kulit-kulit yang terlewat atau bagian badan yang sampai kelewat. Kalau ada bagian badan yang sampai kelewat, itu bisa berbahaya. Bisa jadi orang tersebut
tidak sah nanti mandinya karena ada bagian kulit yang terlewat. Fayata'ahadul mawadi allati yukhsha adamu usulil ma'i ilaihi. Fayata'ahadu maka merhatikaken ya wong al mawadi'a ing pira-pira panggonan allati yukhsha kang dihawatiraken apa adamu usulil ma'i ora nanane tumekane banyu ilaiha maring mawadi' kal ibtaini kaya contone ketek loro wa ma'ati fil batani lan lipetan-lipetan perut wal udhunaini kuping loro wa ma bainal fakhidaini lan barang kang ing dalem antarane paha loro wa ma bainal ilyataini lan barang kang ing dalem antarane pantat loro. Nah, ini ketek jangan lupa harus terkena air, ketek aliftoin. Kemudian kalau orang yang gemuk banyak lemaknya, lipetan-lipetan di perutnya juga harus tetap dibasuh, dibasahin. Kuping sama. Benal fakirnya ini selangkangan kita harus kena air, harus dipastikan kena air. Wama benal iyata ini. Begitupun sesuatu yang di antara pantat kita di belakang, belahan pantat kita di belakang, itu juga harus terkena air, pastikan. Jadi kalau kita lihat itu rukun mandi cuma ada dua. Yang pertama niat, dari niatnya dalam hati nawaitu rafa'al janabah, dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Nah, terutama bagian badan yang memang secara zahir kelihatan. Kalau dalamnya hidung nggak usah, dalamnya kuping juga nggak usah. Bibir itu harus kena air, bibir yang normal ketika kita dalam keadaan muka normal maka bibirnya juga harus kena air. Yang sulit itu yang terkadang kita lupa adalah ketek, ketiak kita dua, kemudian selangkangan sama pantat kita itu belahan pantat kadang-kadang kita lupa. Untuk sementara kita akhiri dulu kajian fikih kita Taqriratus Sadidah. Kita akan lanjutkan pada part kajian kita Taqriratus Sadidah berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.